Selamat datang di podcast Jurnal CSR. Pada pagi hari ini luar biasa kedatangan tamu kita, Pak Teddy Purnama. Beliau merupakan koordinator program tanggung jawab sosial dan lingkungan Madya, kemudian juga sedang menempuh ya program doktoral di Universitas Trisakti, terutama konsentrasinya sustainability. Sehingga pas banget kali ini kita akan bahas terkait bagaimana sih landscape implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bagaimana kabarnya Pak Teddy pagi ini? Alhamdulillah Mas Unggul. Kalau hari Minggu nih weekend begini cukup seger ya. Oh gitu. Cukup istirahat. Karena sudah olahraga bersih-bersih ya Pak. Bersih-bersih. Baru nyiram tanaman. Oh, nyiram tanaman. Oke. Luar biasa karena kali ini juga kita banyak hijau-hijaunya nih di sekitar kita. Hari ini Pak Teddy kita akan banyak membahas terkait implementasi program CSR dan juga TJSL khususnya dengan pendekatan creating share value. Namun sebelum ke situ Pak Teddy tentu sudah berkeliling ya di berbagai tempat di Indonesia untuk melihat bagaimana implementasi program TJSL. Mungkin bisa diceritakan Pak Teddy kepada kami karena tentu itu ada cerita di baliknya gitu ya dengan implementasi program TJSL yang beragam. Sebetulnya seperti apa Pak Teddy yang terjadi di lapangan saat ini gitu. Baik Mas Unggul. Tentunya kalau kita bicara CSR BUMN saat ini kita bicara apa yang melatar belakang atau latar belakang sejarahnya ya. Oh begitu. Jadi program tanggung jawab sosial BUMN tuh mereka tuh sudah berbuat itu dari tahun 1983. Prosesnya jadi, sudah cukup panjang. Cuman namanya pembinaan usaha kecil dari 83. Jadi bagaimana kepedulian BUMN terhadap masyarakat dan lingkungan itu tanggung jawab sosial perusahaan sudah dari tahun 83. Sebelum PKBL itu Pak? Sebelum PKBL. Jadi dalam 83 mereka bergantilah. Terus sampai terakhir kita bicara PKBL. Betul. Dengan 7 sektor itu ya. Nah itu ya. Nah baru pada saat Pak Erick Thohir ini di bulan April dengan Permen 05 kita merubah itu. Kalau boleh dinamakan kita bertransformasi lah, bolehlah TJSL ya. Jadi yang selama ini BUMN memberikan tanggung jawab sosialnya mungkin ya masih semua sifatnya donasi, filantropi. Di Permen itu sudah berpikir bagaimana menciptakan added value. Oke. Gitu. Satu langkah lebih. Sebenarnya teman-teman mungkin sudah melaksanakan. Cuman ini bagian dari Permen dan bagian yang harus dilaksanakan oleh teman-teman BUMN. Kita membuat arahan pemegang saham. Salah satu KPI-nya untuk melaksanakan CSV itu sendiri, creating share value itu. Namun mungkin di forum ini, di podcast ini mungkin perlu juga disampaikan bahwa yang dinamakan Creating Share Value atau program Creating Share Value itu hanya 2 program yang kami minta. Bukan dari seluruh program itu. Artinya punya ruang di luar program CSV itu sendiri. Tentunya jangan dilupakan bahwa BUMN punya tanggung jawab juga sebagai agent of development, agen pembangunan itu. Makanya bersifat dukungan terhadap pendidikan yang sifatnya donasi tetap jalan. Kita hanya minta 2 program yang bersifat fokus kepada creating share value. Seperti itu Mas Unggul. Baik, tadi sudah diceritakan perjalanannya ternyata panjang sekali ya. Dari tahun 83 mungkin dulu masih bersifat pembinaan UMK, kemudian juga aktivitas filantropi sampai akhirnya bertransformasi nih. Lebih strategik bahkan menyentuh kepada top manajemen perusahaan karena akhirnya juga berdampak secara langsung pada bisnis begitu Pak. Nah kemudian kalau boleh saya bertanya begitu Pak, kenapa Kementerian BUMN ya kemudian mendorong konsep creating share value ini menjadi bagian dari implementasi program TJSL Pak? Baik, kalau kita bicara kerangka dari Permen itu sebenarnya TJSL sekarang itu berdasarkan ISO 26000. Fokus kepada SDGs ya, Sustainability Development Goals ya. Terus terarah artinya itu tadi yang pilihan-pilihan dari SDGs, pilihan monggo dari 1 sampai 17 relevan dengan masing-masing bisnisnya ya dan memiliki dampak gitu ya. Nah, kalau kita bicara memiliki dampak itu artinya program terbaik tadi kita namakan creating share value itu dampak buat perusahaan, buat added value buat perusahaan. Nah, ini yang merubah artinya kalau TJSL saat ini sebenarnya kalau kita mau katakan kalau CSR itu kan sebenarnya manajemen atas dampak perusahaan. Betul. Artinya berbasis pada dampak. Berfokus pada dampak. CSR BUMN saat ini adalah sebagai tools mitigasi risiko. Terhadap apa? Terhadap ancaman perusahaan itu
atau peluangnya. Jadi nggak hanya lihat dari sisi resiko ancaman ya. Cuma memang kita utamakan ya dari sisi ancaman itu. Nah, artinya kalau kita bisa menyelesaikan profil resiko atau ancaman dari perusahaan, artinya pimpinan tertinggi atau direksi harusnya berperan, harusnya melihat program ini jadi bagian strategis dari perusahaan. Betul. Gitu ya. Di satu sisi untuk ancamannya, satu sisi juga bisa mendukung bisnisnya gitu ya. Itu artinya dua hal ini menurut aku yang menjadi menarik di program TJSL saat ini. Betul, karena dengan kebijakan seperti itu Pak, akhirnya pimpinan perusahaan melihat bukan hanya sebagai satu aktivitas yang sifatnya residual, bukan hanya kemudian menjadi kegiatan tambahan, program tambahan, tapi juga langsung berdampak pada bisnis inti perusahaan. Dan mungkin dari hasil keliling Pak Teddy, mungkin mendampingi dari perusahaan-perusahaan yang sudah berjalan di lingkungan Kementerian BUMN, tantangannya seperti apa sih Pak yang sudah didengar gitu Pak? Mas Unggul, ya mungkin sebagai pelaku, kalau kita bicara CSR ini kan sebenarnya pelaku-pelaku atau jiwa-jiwa yang punya jiwa-jiwa sosial ya. Sebenarnya kalau kita melihat mereka-mereka ini harusnya sebenarnya kalau mereka berada di unit atau punya penugasan di bagian CSR, yang satu harus dipahami ya tentunya bagaimana kerangka besar CSR itu sendiri. Ya. Di situ ada ISO 2000 dan lain-lainnya. Yang kedua tentunya kita harus bicara bagaimana membuat laporan ya. Sustainability report-nya. Betul. Yang ketiga menciptakan nilai tambah. Sekarang kita kenal tuh ya SROI, Social Return on Investment ya. Yang keempat baru kita bicara karakter. Ini yang suka dilupakan oleh orang gitu. Karena teman-teman nah, pengalaman saya ke lapangan bersama teman-teman BUMN itu saya suka ya kalau boleh jujur saya apresiasi sekali gitu ya. Bagaimana tanggung jawab BUMN dari Sabang sampai Merauke. Dan tempat-tempat yang dipilih itu bukan tempat-tempat yang biasa ya gitu ya. Yang perlu effort ya, waktu, tenaga, pikiran gitu ya. Saya melihatnya sebenarnya ini suatu hal baik ya. Kalau teman-teman tidak hanya harusnya BUMN, kita semua berkaitan dengan program PJSCS, kalau dilaksanakan dengan baik, bertanggung jawab gitu ya, itu akan dampak di masyarakat itu akan benar-benar terasa, tentunya juga bagus bagi kesehatan masyarakat itu sendiri gitu. Luar biasa tadi, artinya program TJSL ini tantangannya cukup kompleks ya Pak, karena satu medan yang dihadapi ini bukan Jakarta saja gitu, tapi seluruh tempat yang ada di Indonesia, dan itu perlu effort, dukungan pembiayaan, kemudian juga SDM yang memadai dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari hasil cerita itu Pak, kenapa kemudian perusahaan juga memilih program CSV, atau apa sih yang melatar belakangi mereka untuk terdorong, untuk tertarik mengimplementasikan program Creating Share Value? Kita nih selalu bicara bahwa program CS itu buang-buang duit. Nah ini yang banyak terjadi Pak Teddy. Nggak ada gunanya ya gitu program CSR, buang duit, terus apa impact buat perusahaan gitu. Divisi buangan kadang Pak. Divisi buangan. Paradigmanya. Mudah-mudahan jangan begitu lagi Jangan sampai. Nah, sebenarnya dengan CSV ini itu tadi kita pengen program-program CSR ini punya added value buat perusahaan untuk mitigasi resiko, untuk mendukung bisnisnya ya. Nah, jadi itu yang kita berharap dari program-program CSR mempunyai nilai tambah. Dengan adanya nilai tambah yang selama ini gitu ya. Kalau boleh kita di podcast ini bicara ya, dari teman-teman leveling dari strukturalnya gitu ya. Kalau kita bicara BUMN tuh nggak banyak yang levelingnya paling tinggi, artinya kita bicara BOD -1, hanya 5 BUMN. Gitu. Dan itu pengaruhnya signifikan? Sangat signifikan. Artinya kalau kita bicara CSR untuk menjadi strategis, kita butuh leveling lebih tinggi. Betul. Nah kalau kita bicara CSR saat ini, itu bukan bicara unit lagi gitu ya. Kita bicara part of business yang dan holistic approach-nya. Nah betul. Artinya pimpinan CSR itu harus punya kemampuan untuk mengorganize organisasi ini, untuk berpikir programnya. Betul. Nah, tantangan-tantangan itu yang kita sebenarnya salah satunya bisa yang melatar belakangi adanya creating share value itu. Seperti itu. Baik, yang pertama saya underline adalah bagaimana TJSL ataupun CSR ini menjadi purpose bagi perusahaan bahkan. Jadi bukan hanya kemudian aktivitas yang terpisah, tetapi bagian yang holistik daripada aktivitas bisnis perusahaan.
Nah kemudian Pak Teddy, dari sisi policy kami juga pengen tahu Pak Teddy, dari Kementerian BUMN untuk bisa memastikan nih program TJSL dengan fokusnya yang sudah ditentukan, kemudian dengan CSV itu bisa berjalan dengan baik seperti apa. Berikut juga aturan ataupun policy yang sudah diterapkan perusahaan yang selama ini mungkin Pak Teddy juga banyak berinteraksi begitu Pak. Iya. Kalau kita bicara sebenarnya yang saya tahu sebenarnya bobot paling tinggi dari suatu pencapaian di sustainability atau SDGs adalah kebijakan. Alhamdulillah kementerian memulai dari Permen TJSL itu sendiri. Dari 05 pada saat Pak Erick Thohir mengeluarkan itu yang merubah paradigma itu yang mentransformasi TJSL. Kedua, kita juga melalui surat deputi ya, artinya untuk mengkaji itu ya, mengkaji leveling dari unit TJSL itu. Berharap kalau bisa dia naik kelas silakan. Gitu. Kalau tidak dengan naik kelas, artinya mungkin grade-nya bisa ditingkatkan atau fungsinya dilengkapi. Fungsi perencanaannya ada, fungsi eksekusinya ada, fungsi pertanggungjawabannya ada. Jadi kebijakan kita lengkapi seperti itu. Di dalam rakor TJSL kemarin di Lampung, Pak Erick juga hadir di saat itu. Kami membuat 5 transformasi TJSL di situ. Apa aja tuh Pak? Ya, yang pertama kita sebenarnya kalau kita mau berpikir memaksimalkan dampak, kita harus memperkuat sisi pilar di digitalisasi. Ya, jadi kita menyadari lah bahwa digitalisasi adalah tools untuk mempermudah bagaimana ya sesuatunya ya. Yang kedua kita bicara tata kelola. Kita bicara tata kelola artinya kebijakan, penguatan kelembagaan, pengaturan kita dengan penerimaan manfaat itu tata kelola ya. Yang ketiga kita bicara digitalisasi, tata kelola, kolaborasi BUMN. Jadi antar BUMN juga kemudian. Saya bicara kolaborasi. Kita menyadari sendiri bahwa sebenarnya kita udah nggak waktunya lagi berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral udah nggak musim. Ada. Itu benar Mas Unggul. Jadi kolaborasi itu tentunya dilakukan dengan antar BUMN itu sendiri, dengan pemangku kepentingan siapapun. Pemerintah daerah Pak? Silakan. Selama itu mengoptimalkan pencapaian dari TJSL itu, termasuk akademisi, termasuk ya Mas Unggul ini, gitu. Bagian-bagian dari yang kita bersama-sama untuk lebih meningkatkan dari efektif program TJSL itu atau program CSR ya. Yang terakhir ada engagement karyawan. Ini yang menarik yang sebenarnya perlu dikaji. Betul. Bahwa sebenarnya program-program sosial dan lingkungan itu bukan milik unit TJSL. Kita semua karyawan ini punya tanggung jawab. Kita kan hidup akan lebih manfaat, yang paling baik ada yang paling bermanfaat kan nantinya. Betul. Lah berbuatlah gitu ya. Cuman karena ini suatu perusahaan, bagusnya engagement karyawan itu dibuat ada programnya, ada payungnya. Itu yang kemarin baru diluncurkan Pak. Ya, salah satu relawan bagi BUMN. Cuman banyak sekali kita bicara di Angkasa Pura ada Gorila tuh, Gunung Rimba Laut. Dimulai dari serikat pekerja gitu ya. Bagaimana dia kepedulian terhadap kejadian-kejadian gempa dan sebagainya. Dia responsif itu, mengumpulkan dana sendiri, turun dengan tenaga sendiri, mengatur waktu untuk berbuat di masyarakat. Hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita harapkan dari bagaimana 4 pilar ini bisa mendorong dari dampak itu sendiri. Baik. Dan kemudian dari dampak itu kan ada berbagai macam dampak yang kemudian ditimbulkan ya Pak. Mungkin kita mulai dari dampak ekonomi Pak. Saya pengen tahu juga bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan baik untuk perusahaan maupun untuk masyarakat yang terlibat di dalam program Pak tadi. Ya. Kalau kita bicara SDG saat ini kan kita bicara pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan dan hukum tata kelola. Nah di ekonomi kita bicara tentunya paling besarnya kita bicara bagaimana decent work dan economic growth pertumbuhan. Melalui apa? Tentunya BUMN dengan pembinaan usaha kecilnya menurut aku sudah dari dulu berbuat gitu ya. Sudah banyak berbuat ya, sangat besar ya gitu ya. Kita banyak itu saya kalau kita mau buat ukuran-ukuran saya rasa kalau mau dimonetisasi itu bisa terlihat nyata ya. Mungkin walaupun kita bisa bicara berkaitan dengan salah satu contohnya PNM, Perusahaan Nasional Madani dengan program Mekarnya. Mekar ya. Hampir berapa puluh juta gitu masyarakat dibina dikasih pembinaan gitu ya untuk ya tentunya ujungnya meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Betul.
bagaimana mandiri dengan wirausaha mandirinya gitu ya, berbuat terhadap pelaku-pelaku anak muda ini yang punya jiwa entrepreneur ya, dibuat kompetisi gitu ya, udah beribu-ribu orang gitu. Contoh-contoh itu banyak sekali. Mudah-mudahan ukuran-ukuran itu kita bisa hitung gitu ya. Oke, jadi dampaknya ini sebenarnya sudah tak terkira karena penyebarannya dan sektornya juga bermacam-macam ya Pak tadi. Betul. Dan mungkin bisa diberikan contoh juga Pak, bagaimana nilai ekonomi yang kemudian didapatkan oleh perusahaan setelah mereka mengimplementasikan program CSV. Oke, kalau kita bicara nilai ekonomi, aku ngambil contoh bagaimana PT Pegadaian saja ya. Oh iya. PT Pegadaian bagaimana memilah sampah, menabung emas. Bisa nabung emas. Ya. Kalau kita bicara creating share value, artinya kan meningkatkan daya saing perusahaan. Betul, dan menyelesaikan permasalahan sosial dan lingkungan. Iya. Gitu. PT Pegadaian mengambil ide itu, mengambil judul itu, memilah sampah, nabung emas. Dia selesaikan masalah sampah di masyarakat. Salah satunya kita lakukan di 5 destinasi prioritas. Oh. Kita membuat pengolah sampah terpadu gitu. Di 5 destinasi prioritas, sifatnya kolaborasi. Salah satu Pegadaian ada di sana gitu ya. Dan kalau dampak ekonomi yang Pegadaian dapat jelas. Kan, artinya dia cuma merubah sebenarnya yang selama ini, mohon maaf kita menyebutnya apa ya, kalau yang pengumpul sampah ya, pengumpul sampah atau mohon maaf pemulung yang biasa dia menukar sampah itu hanya mendapatkan nilai ini, dia bisa mendapatkan tabungan emas. Mungkin bagi masyarakat bawah kebanggaan memiliki emas itu ada sesuatu ya. Betul. Nah, ukuran-ukuran itu Mas Unggul ternyata bisa diukur. Investasinya Pegadaian kemarin saya sudah baca, artinya Rp1 dia bisa dapat impactnya SROI sampai 9 kali. Ini artinya hal yang menarik yang sebenarnya agak sulit kalau bicara performa keuangan. Cuma di TJSL batasan itu bisa ditembus. Bahkan kayak Mandiri dengan Balkondes saya bisa sampai 19 kali return on investment-nya. Ya, seperti itu. Menarik. Artinya dari studi kasus dan berbagai macam cerita yang tadi disampaikan Pak Teddy itu mempertegas bahwa dengan implementasi program CSV yang baik ya, terutama lewat contoh-contoh program TJSL yang dilaksanakan itu berdampak secara langsung terhadap perusahaan begitu. Nah, kemudian terhadap kesejahteraan masyarakat Pak. Mungkin Pak Teddy selain ngobrol dengan manajemen perusahaan, juga ngobrol dengan penerima manfaat, dengan partnernya perusahaan gitu Pak. Apa yang Pak Teddy dengarkan gitu Pak? Barangkali ada cerita sedih juga Pak Teddy. Saya tuh baru-baru ini kita punya program yang diinisiasi oleh Pak Erik di Banten. Ya, kita salah satu membangun jembatan. Oke. Cuman pemilihan lokasi jembatan mudah-mudahan alhamdulillah sangat jauh gitu. Gitu. Salah satunya kami ke Baya kemarin mungkin 5,5 jam perjalanan ya. Kami ada di satu desa tuh, sebenarnya kita masuknya tuh harus turun, masih turun lagi perjalanan, masih turun dan tajam sekali gitu ya. Ini sebagai penghubung desa gitu ya. Bayangin coba Mas Unggul, seandainya jembatan itu di satu desa yang selama ini dilewatin, mohon maaf ya, dengan bambu yang udah nggak layak sebenarnya. Dilewatin udah nggak layak gitu ya. Kita bangun mungkin lebih layak gitu ya. Yang tadinya hanya bisa berjalan kaki mungkin sekarang bisa dengan motor. Jadi aksesibilitasnya itu mempermudah aksesibilitas. Saya rasa dengan ini peningkatan kesejahteraan masyarakatnya otomatis ya Pak. Otomatis. Kita bicara bagaimana pengentasan kemiskinan. Saya rasa banyak hal-hal yang kita perbuat. Salah satunya sebenarnya fokus kita ke 3T. Gitu. Masuk juga ke 3T. Nah, memang kalau kita bicara di Pulau Jawa mungkin duit 200.000 itu nggak ada gunanya ya. Betul. Memang kalau teman-teman nanti ke 3T mungkin uang-uangnya seperti itu sangat bermanfaat bagi mereka. Selain satu hal, mungkin paling tidak bisa membuat mereka bahagia itu. Luar biasa cerita-cerita yang disampaikan. Mungkin nanti akan terbayang ketika sudah berkunjung ke lokasi begitu ya Pak, dengan mendengar langsung bagaimana suara masyarakat. Nah, back to topik yang sebelumnya Pak. Tadi menarik disampaikan bagaimana karyawan juga bisa terlibat di dalam implementasi program TJSL begitu ya. Dan dalam beberapa riset juga menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki kepedulian sosial, tanggung jawab sosial atau bertanggung jawab terhadap environment-nya, maka loyalitas karyawan juga meningkat.
Nah, apakah ini yang menjadi concern sehingga kemudian Kementerian BUMN juga men-trigger berbagai macam program itu gitu Pak Teddy? Yes, kita baru-baru ini mungkin yang kedua kita buat relawan bakti BUMN. Yeah. Kemarin kita buat di Baduy, kita dibuat di Bunaken, kita buat di Anambas. Coba sekali-sekali teman-teman ke Anambas deh. Yeah. Perjalanannya cukup karena di wilayah 3T, terus di Waikambas, satu lagi tadi kita dibicara di Solo, gitu ya. Itu pemilihan tempat itu. Yeah. Ini semua kita cuma memilih nih. Kita memilih hampir 9.800 karyawan. Seleksi itu Pak? Seleksi. Okay. Seleksi, benar-benar seleksi. Yang kerennya di situ. Yeah. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana teman-teman turun di lapangan dan memang mereka punya jiwa sosial gitu. Jadi mungkin 3 hari 4 hari di lapangan tuh kayak nggak ada capeknya tuh, energinya terus gitu untuk berbuat sesuatu di masyarakat. Bagaimana dia menemukan masalah di Baduy, dia berbuat sesuatu untuk kesehatan. Bagaimana dia melihat di Bunaken masalah sampah, solusinya seperti apa. Nah itu. Nah yang terus kalau kita boleh ngomong engagement karyawan, sebenarnya satu hal yang menarik Mas Unggul, itu sebenarnya itu kan karena kita bertempat di volunteering. Nah itu artinya karyawan itu sebenarnya bisa sharing sendiri, sharing tenaga, sharing cost-nya. Jadi TJSL sebenarnya bisa jadi buat nol budget kan budget, ya. Betul. Bayangin kalau kita tahu ada suatu BUMN yang ada 14.000, 28.000, mau berkomitmen aja untuk kegiatan sosial TJ, anggap aja 25.000, itu kita bisa dapat ratusan juta dari kegiatan ini. Bagaimana kalau kita berkomitmen engagement karyawan, sepakat nih dirut, direksi, setiap bulan kita nggak bawa mobil, atau bagaimana pengurangan emisinya, betul, atau kita kurangin CC-nya. Pak Dirut yang direksi, mudah-mudahan yang bisa pakai mobil 2.500 cc, 3.500 cc, setiap bulan dikurangin gitu ya, naik mobil yang cc-nya lebih tinggi. Cuman kembali diingat, TJSL ada ukurannya. Ya, jadi harus ada catatannya, ada data kuantitatifnya. Jadi kontribusi terhadap pengurangan emisi itu bisa diukur. Betul. Seperti itu. Ya, menarik Pak yang tadi sudah disampaikan bahwa ya itu memang salah satu concern ya, karyawan juga bagian dari ekosistem ini. Nah kemudian Pak, korelasi program Creating Share Value yang dilaksanakan melalui program TJSL ini terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Pak. Karena Kementerian BUMN saya lihat juga di beberapa kebijakannya kemudian mendorong bahwa harus jelas nih program yang dilaksanakan addressing SDGs keberapa gitu. Ya. Nah memang kita minta teman-teman BUMN waktu menyusun itu membuat fokusnya terhadap SDGs nomor berapa. Ya, tentunya nanti teman-teman kalau berkaitan dengan creating share value beda-beda toh. Iya, betul. Ya, tentunya yang relevan dengan bisnisnya. Contoh kita ngambil bagaimana pelabuhan. Coba ini contoh ya. Iya. Nah, dia ngambil mungkin seperti green port. Iya. Ya. Nah, tentu kalau dia bicara programnya arahnya ke sana, bagaimana pelabuhan yang berkelanjutan, itu akan mengurangi bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan SDGs nomor 13 gitu ya. Nah, itu tentunya kontribusinya terhadap SDGs di sana. Kita bicara PNM gitu ya atau apa. Tentunya kita bicara SDGs nomor 1, nomor 2 berkaitan dengan kemiskinan. Jadi teman-teman tergantung pilihannya. Cuman hampir sepengajak ketahuan saya dari 17 SDGs itu menjadi pilihan BUMN. Cuma memang kesulitannya sekarang bagaimana dia memilih berkaitan dengan hukum dan tata kelola. Betul. Nah, cuma sebenarnya tadi aku bilang, sebenarnya kalau kita bicara tata kelola, hukum dan tata kelola, itu kita bicara penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan di organisasi, penguatan kelembagaan di program. Kita bicara BUMDes, pembentukan BUMDes kelompok, itu penguatan kelembagaan. Itu SDGs nomor 16. Pengaturan kita MOU nih, ini kita sering lupa partnership. Kita bantu, cuma nggak ada pembagian perannya dengan masyarakat itu penting. Betul. Ini kerja bukan kerja sendiri. Mimpi ini bukan mimpi, mohon maaf, pemberi uangnya saja atau pemberi program, tapi penerima program yang untuk bersama-sama. Itu tata kelola gitu ya. Jadi kalau ditanya, mudah-mudahan ke depan kita juga bisa mengkuantifisir bagaimana program-program TJSL terhadap dukungan terhadap SDGs itu sendiri.
Iya. Jadi memang sebetulnya sangat komprehensif ya kalau kita bicara SDGs, bukan hanya isu programnya, tapi dalam menjalankan program tadi ada partnership di sana, ada tata kelola dan lain sebagainya. Nah, tadi berkali-kali Pak Teddy menyampaikan ya bahwa pentingnya kemudian melakukan kuantifikasi atau pengukuran terhadap dampak. Nah, sejauh mana Pak sekarang kemudian didorong untuk setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, secara dampak gitu Pak? Program TJSL atau yang unit TJSL kita selalu dianggap, mohon maaf ya, kurang maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan, karena kegiatannya nggak bisa dikuantifisir. Ya, buang duit. Nah, sekarang kita sudah mulai ke sana dan sudah ada ukurannya kan, SROI, Social Return on Investment. Jadi program itu bisa diukur. Dan saya punya bukti-bukti itu sendiri, ukuran-ukuran dari pihak konsultan, bukan dari BUMN itu sendiri. Bagaimana program itu bisa memberikan dampak 3 kali, 5 kali, 19 kali, bahkan 40 kali. Ada. Enggak. Ini mana kalau saya boleh cerita, sebenarnya program ini dilakukan oleh BUMN kecil. Jadi sekali lagi, budget itu sekarang sudah enggak bukan isu menjadi yang bukan drivernya lah. Bukan drivernya. Jadi dia punya artinya smart water system dari suatu perusahaan Indrakarya lah aja gitu. Dia membuat program ini, proposalnya dia yang buat gitu ya. Ada payung programnya, dukungan dananya dari BUMN. Jadi suatu perusahaan yang sebenarnya budgetnya tidak besar, dia bisa mengorganisasi secara kolaborasi gitu ya. Budgeting dari teman-teman, yaitu impactnya. Ini kan bagian juga dari bisnisnya perusahaan itu sendiri. Sesuai dengan core bisnisnya. Betul. Jadi kali-kaliannya luar biasa. Kemarin juga kita punya awarding Bcoms ya. Yang juara juga mohon maaf, anggarannya juga kecil. Tantangan tadi kalau kita bisa nanti bicara yang paling utama adalah kendala decreasing share value nanti kalau kita ada 2 sebenarnya Mas. Kita bicara inovasi, sama kita bicara bagaimana itu relevan dengan bisnisnya. Kita juga berharap teman-teman itu kalau buat program jangan copy paste juga lah. Dilihat kebutuhannya. Bukan latah gitu ya Pak. Ya, dibuat relevansinya dengan bisnisnya gitu. Inovasinya seperti apa didiskusikan. Kita sekarang udah punya komite TJSL. Jadi diskusinya, ruang diskusinya jangan unit TJSL juga. Tapi ada di komite itu yang ada di komite lintas itu, sektor. yang lintas sektoral gitu. Dan jangan dibatasin ide-ide itu. Kita tahu semua tuh produk apapun, biasanya produk yang inovatif itu biasanya kita nganggapnya aneh dan sebagainya. Itu jangan dibatasin dulu gitu ya. Nah, yang kedua harus sesuai dengan core bisnis. Cuman yang perlu yang di teman-teman itu tahu, bukan hanya relevan dengan bisnis, cuman material. Impactnya juga harus material. Jangan, mohon maaf, impactnya nilainya cuman ya sekian gitu ya. Tentu direksi nggak akan bergerak toh. Betul. Ya, cuman ternyata impactnya tadi bisa 9 kali, bisa 10 kali. Nah, direksi baru bisa mengapresiasi kita, bisa mengkuantifisir, bisa. Kita ini sering ditanya, CSR tuh kerjaannya apa sih? Nah, ukuran-ukuran ini yang kita pengen jelas gitu. Tadi yang kita diakul di awal, yang untuk kita kalau menjadi officer TJSL ya harus paham bagaimana konsep besar CSR itu sendiri, bagaimana cara menyusun sustainability report-nya. Yang ketiga ya bagaimana kalau bisa kita juga tahu bagaimana dampak dari ini, SROI-nya berapa, social return on investment-nya berapa. Yang keempat tentunya ya karakter-karakter itu. Kalau kita bicara karakter, kita juga harus bicara governance, tanggung jawab, pantang menyerah, ngelihat lapangannya, pendampingannya seperti apa gitu ya. Ya itu Mas Unggul. Baik, menarik Pak. Dan tadi yang harus kita garis bawahi adalah pendanaan itu tidak selalu menjadi driver utamanya. Artinya itu bisa diselesaikan dengan inovasi dan tentu kolaborasi Pak. Dan kalau kita bicara CSV itu kan saya juga sepakat ya tadi yang disampaikan harus ada komite TJSL, karena diskursus terkait program CSV ini tidak bisa dibangun hanya departemen TJSL. Perlu insight teman-teman yang ada di produk dan lain sebagainya yang kemudian bisa dikolaborasikan. Nah, kemudian harapannya Pak terakhir nih yang kalau boleh saya tanya terhadap
perkembangan program TJSL maupun secara spesifik dengan pendekatan creating share value seperti apa Pak Teddy? Ya, ini sudah waktunya kalau kita bicara ini kan tagline besar suka kita banyak decade of action ya. Waktunya kita bergerak. Okay. Siap. Cuman bergerak tidak hanya sendiri BUMN. Tentu tadi kita bicara bagaimana pelaku-pelakunya kekuatan kolaborasi itu menjadi penting. Kolaborasi antara BUMN itu sendiri, kolaborasi antar kelembagaan dengan pemangku kementerian lain, gitu ya. Saya berharap juga teman-teman memahami bagaimana filosofi dari Permen TJSL itu. Kita bicara 4 prinsip itu dipahami dengan benar lah. Prinsip akuntabilitas, prinsip terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya. Kita bicara terintegrasi itu bicara bagaimana program TJSL sebagai mitigasi resiko. Sebagai tools mitigasi resiko. Yang kedua kita bicara bagaimana relevan dengan bisnisnya dan berkaitan dengan stakeholder pemangku kepentingan. Tadi kita bicara juga transformasi TJSL. Bagaimana dampak itu harus bisa maksimal dengan penguatan di digitalisasi, penguatan di engagement karyawan, penguatan di tata kelola, dan penguatan di kolaborasi. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan waktunya kita bergerak. Ini sudah masuk juga untuk rencana program 2023. Mudah-mudahan kita bisa menyusun dengan baik, gitu ya. Kalau teman-teman BUMN atau siapapun yang punya program bisa paham, bertanggung jawab, ujungnya apa Mas Unggul? Itu berdampak buat kesejahteraan masyarakat. Jadi uang itu tidak sia-sia, gitu ya. Dikawal dengan baik. Baik-baik, gitu. Mudah-mudahan ini kita bisa namakan ini ya kerja mulia ya, walaupun kita udah kerja mulia digaji nih, bisa jalan-jalan ya seperti itu. Itu aja Mas Unggul. Terima kasih Pak Teddy atas cerita berkaitan dengan transformasi paradigma TJSL saat ini. Ini PR kita bersama tentunya, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dengan obrolan kita hari ini. Ya, makasih Mas Unggul.